Ada kembali bersama kami di Breaking News TV One. Jika kita mengutip apa pernyataan dari pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan bahwa konsep yang akan atau filosofi yang akan diterapkan dalam setiap pertandingan adalah menyerang. Bung Isnan, kami ingin mengetahui jika sebagai pemain yang biasa menggunakan pola untuk bertahan kini harus menyerang dengan posisi ataupun pola yang tadi Patrick Kluivert katakan adalah pola yang favoritnya adalah 4-3-3. Tentunya pelatih ini ada di atas pemain dan pemain harus mengikuti apa kata dari pelatih. Tapi ini kan membutuhkan fisik dan juga adaptasi. Bagaimana menurut Anda? Iya, kalau tadi kita melihat apa yang disampaikan oleh Coach Kluivert, bahwasannya dia akan bermain dengan formasi 4-3-3, artinya dia ingin tim ini menyerang. Dan kita ketahui juga kelemahan kita sebelumnya ialah di faktor penyerangan. Mungkin dengan hadirnya Patrick Kluivert untuk fokus membenahi lini di depan kita, tapi tidak juga memikirkan bagaimana cara bertahan. Saya rasa sepak bola sekarang, sepak bola modern itu dinamis ya, fleksibel. Struktur permainan atau struktur daripada pola permainan itu tergantung pergerakan dari lawan. Jadi saya rasa ini balik lagi ke bagaimana ketika individu pemain kita di dalam lapangan, bagaimana bisa menyerap, mengaplikasikan game plan yang nantinya akan dilakukan atau diberikan ke pemain oleh Coach Kluivert. Baik Bang Isnan, kita ke Pak Rahim. Kalau memang polanya menyerang, strategi berubah total dari yang STY biasanya 3-4-3 sekarang 4-3-3. Dari materi pemain kita Pak Rahim? Ya, mau 4-3-3, mau 3-4-3, 3-5-2, 4-5-1, itu kan basicnya ya. Yeah. Tapi dalam pertandingannya itu pemain-pemain juga bisa tahu bahwa oh kita mesti rubah, gitu. Dan pemain juga mesti pinter. Jadi dan itu bisa dilatih kalau dari kecil mereka sudah dikasih tahu basicnya. Jadi nggak usah susah-susah. Waktu Primavera dulu itu dilatih 3-5-2 tuh begini, 4-5-1 begini, 4-3-3 begini. Jadi pada waktu bertanding lawannya kira-kira kita lebih kuat, kita main 4-3-3 mungkin atau 3-4-3. Kalau saya favorit 3-4-3 karena itu favoritnya Johan Cruyff dan saya cocok gitu, attacker gitu ya. Tapi kalau lawannya kita tahu lebih kuat, masa kita mau menyerang 100% kan enggak. Kita mesti bertahan juga. Mungkin kita bisa 4-5-1 atau 4-4-2 atau bagaimana. Jadi tergantung lawan lah sebenarnya. Jadi pelatih juga bisa lihat lawannya lebih kuat atau lebih kurang kuat, taktiknya apa. Australia Pak, bulan Maret Pak. Strategi apa yang harus diterapkan? Australia, kebetulan saya kan 5 tahun di Brisbane Roar. Australia itu secara individu tuh biasa-biasa aja. Kamu boleh dilihat, digitalnya ada. Nggak ada orang Australia yang gocek, gitu tuh nggak ada. Kalau dia melewatin orang, dia pas, dia lari. Nah, organisasinya dia yang bagus. Dia main organisasi passing kiri, passing kanan, ke depan. Dia organisasinya bagus. Nah, kita kalau mau melawan Australia, kita mesti punya satu orang yang bisa dribbling gitu. Yang bisa dobrak 2-3 pemain lawan. Marcelino nggak bisa, melawan Australia 2 bisa. Marcelino nggak pernah main di Oxford. Oxford kan ranking berapa? Divisi 2, ranking bawah. Nggak pernah main. Di Australia nggak ada divisi 2, semua divisi utama. Dan organisasinya bagus. Dan pemain-pemain nasional Australia itu semua di luar negeri, 90%. Yang main di kompetisi Australia itu 1-2 orang aja. Jadi kompetisi di Australia itu kayak pembinaan. Kalau dia bagus, dia keluar. Makanya kalau kompetisi Australia sepi. Ya nonton 7.000, 10.000 gitu. Tapi kalau tim nasionalnya main 60.000 yang nonton. Nah, jadi karena nonton nggak ada idola kan nggak enak. Gitu. Ya, selain itu juga yang menjadi pertanyaan adalah selain tadi lawan kita yang berat juga memiliki organisasi yang benar-benar bagus, Mas Budi. Kami ingin mengetahui dengan waktu yang sesingkat ini, chemistry menjadi yang paling penting. Apalagi dalam sepak bola ini permainan cepat yang kemungkinan nanti akan diterapkan oleh pelatih timnas baru kita, Patrick Kluivert. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Rahim itu udah sangat komprehensif ya, bahwa selain dibutuhkan juru taktik yang lihai, ya pemainnya juga harus pintar.
Yang saya yakini adalah Patrick Kluivert ini adalah generasi emas Ajax Amsterdam dulu. Dan dia juga pernah main di Barcelona pada saat Barcelona itu masih menggunakan filosofi Johan Cruyff. Jadi filosofi permainan Patrick ini sudah pasti attacking, atraktif seperti yang tadi dia sampaikan. Masalahnya apakah itu bisa dieksekut di lapangan? Nah ini kan tergantung pemain-pemain di lapangan yang akan menjadi pilihan-pilihan oleh tim pelatih. Dengan banyaknya pemain naturalisasi, bahkan sudah ada yang pernah bekerja sama dengan asisten pelatihnya juga, Tom Hai pernah bekerja sama dengan Alan Pastor. Ini menjadi sebuah sebuah momentum bahwa ada pola kerjasama dan sudah semuanya tuh belajarnya sistem sepak bolanya sama. Isi bukunya itu sama antara tim pelatih dengan pemainnya ini sama, mayoritas yang ada di naturalisasi kita. Ilmu sepak bolanya sama, penerapan di lapangannya sama. Sehingga kalau bicara taktikal itu saya rasa tidak akan ada kendala yang berarti. Justru yang menjadi persoalan adalah bagaimana pemain-pemain lokal kita bisa segera mendekat dengan kualitas pemain naturalisasi dan juga apa yang disampaikan oleh tim kepelatihan. Saat ini baru ada Rizky Ridho aja yang bisa mendekati level seperti JIZS. Marcelino punya talenta yang sangat luar biasa tapi butuh kematangan, butuh pengalaman. Marcelino adalah pemain yang hari ini bisa on fire tapi di 2 pertandingan selanjutnya bisa decline. Pratama Arhan juga seperti itu, Asnawi juga seperti itu. Sehingga kita mengharapkan dengan adanya Patrick di sini, juga Sananta bisa lebih kreatif, bisa lebih tajam. Patrick adalah mantan striker hebat. Kita berharap Sananta bisa mendapatkan ilmu dari Patrick. Pemain-pemain ini butuh pengalaman. Pemain-pemain ini butuh sentuhan dari pelatih untuk mereka sebagai orang tuanya. Bukan hanya sekedar sebagai ikatan profesional, tapi ini untuk membawa kesatuan tim ini untuk menuju ke arah besar bersama-sama. Pemain substitut maupun pemain inti memiliki kesempatan yang sama, memiliki garis besar yang sama bahwa mereka adalah satu tim. Jangan lagi dibedakan bahwa ini naturalisasi, ini pemain lokal, tapi semuanya ada satu kesatuan. Ketika yang ini nggak bisa main, yang ini menggantikan. Dan itu butuh kepercayaan dari pelatih. Kuncinya kepercayaan. Bung Isnan Ali sebagai mantan pemain timnas dengan posisi back, ada mungkin yang ingin Bung Isnan sampaikan? Kita berharap ini merupakan wajah baru membawa angin segar untuk Indonesia, kehadiran Patrick Kluivert. Dengan waktu yang relatif singkat, apa yang harus dikejar, Bung Isnan? Saya harap untuk lini belakang kita semakin kompak, bisa menyerap apa nanti yang akan disampaikan oleh tim pelatih, staf pelatih. Saya rasa mereka harus menutupi kekurangan-kekurangan yang kemarin dan bisa mengaplikasikan, bisa saling menutupi, saling cover. Nah ini sangat penting ketika tidak hanya prinsip-prinsip bertahan yang lebih strong lagi, tidak mudah dilewatin, bagaimana tidak ball watching. Ya, jadi memang mungkin ada kesalahan, tapi bagaimana nanti pemain bertahan kita bisa meminimalis kesalahan-kesalahan yang tidak penting ya, seperti salah passing mungkin. Ini hal-hal dasar mungkin yang harus diperhatikan oleh para pemain kita. Dan harapan besar juga, ini juga menjadi pertanyaan dan juga menjadi sebuah penantian. Timnas Indonesia nanti akan bertanding melawan Timnas Australia. Seperti apa? Kita nantikan bersama. Terima kasih Bung Istan, terima kasih Mas Budi, dan juga terima kasih Pak Rahim. Waktunya bersama kami di Breaking News TV One.